Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Tentunya yang paling pertama dan paling utama senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia dan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Nikmat Allah yang demikian banyak, la tuhsa, tidak akan mungkin bisa dihitung. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Terutama di malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa mampukan untuk menghadiri majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan mendatangkan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu menunjukkan bahwasanya kita semuanya pada kesempatan petang kali ini masih diliputi nikmat-nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang bersifat duniawi yang berupa kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama yang mesti harus kita syukuri bersama adalah nikmat terbesar dalam hidup kita, yakni nikmat istiqomah di atas iman kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai istiqomah di atas keimanan kita hingga akhir hayat kita nanti, sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu melazimi istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, mudah-mudahan kita termasuk yang Allah sebutkan di dalam surat Fussilat itu ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu untuk orang-orang yang istiqomah di atas imannya, orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas pengakuan dan keimanannya bahwasanya Rabbnya adalah Allah, Rabbunallah, ya. Kemudian bisa istiqomah di atas keyakinan itu sampai akhir hayatnya. Ini merupakan karomah yang paling besar, sehingga sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karomah yang paling besar, karomah kemuliaan yang paling agung itu adalah luzumul istiqamah, melazimi yang namanya al-istiqamah. Tentunya istiqomah di sini yang dimaksud istiqomah di atas pengakuan Rabbunallah, di atas tauhid, ya, sampai akhir hayat kita bersama nanti. Yang kedua tentunya kita haturkan salam serta sholawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahlul baitnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, serta siapapun di antara umat Rasulullah yang senantiasa mencintai sunnahnya, yang senantiasa mentaati perintahnya. Karena itu merupakan jaminan, ya,
Bagi siapapun yang mencintai Rasul, mencintai sunnah Rasul, mentaati Rasul, ya, jaminannya adalah jannah, tidak main-main. Ya. Jaminan yang Rasulullah berikan kepada para pecinta sunnah Nabi, para orang-orang yang senantiasa taat kepada Nabi, itu adalah berupa jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku besok di surga. Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Pasti dia akan masuk surga. Maka ini mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai sunnahnya, kemudian mengamalkan dan menghidup-hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Tazkiyatun Nafas, ya, pensucian jiwa. Yang ini mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini bisa menjadikan hati kita itu tambah hidup alias tambah subur, ya. Tidak gersang, ya. Dengan apa? Dengan kajian-kajian yang menyentuh terkait dengan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena itu perlu untuk kita laksanakan, perlu untuk senantiasa kita kaji bersama, supaya apa? Supaya hati kita ini betul-betul menjadi hati yang sehat. Kalau hati kita sehat, ya, insya Allah imannya itu akan tumbuh subur, ya, akan kuat menghujam. Ketika hatinya, tempat bercokolnya iman itu betul-betul sehat, ya. Dan itu semuanya diawali dari menjaga lisan, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, la yadkhulul jannah, ya. Apa itu? Tidak akan masuk surga, ya. La yadkhulul jannah, ya. Tidak akan masuk surga, ya. Itu apabila apa? Hatta yastaqima imanuhu, sehingga imannya itu istiqomah, ya, lurus, imannya itu lurus. Wala yastaqima imanuhu hatta yastaqima qalbuhu, ya. Dan imannya itu tidak bisa lurus sampai lurusnya hatinya, sampai hatinya betul-betul lurus, ya, berarti hati yang jauh dari penyakit-penyakit hati. Kemudian wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidaklah hati itu bisa lurus sehingga lisannya itu lurus duluan, ya. Maka ternyata lisan ini punya peranan yang sangat penting, ya, untuk bisa menjadikan hati kita itu senantiasa sehat dan lurus. Lisan kita juga harus dibiasakan untuk lurus, ya. Lurus dalam artian apa? Tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masyarul muslimin, ya, yang paling sering menjerumuskan manusia, ya, ke dalam neraka itu rata-rata yang paling banyak adalah karena tidak bisa menjaga lisan. Lisan bisa mengucapkan kalimat kekufuran, lisan bisa mengucapkan kalimat yang mengandung kesyirikan, ya. Lisan bisa mengandung adu domba, ya. Lisan bisa mengeluarkan caci makian, umpatan, celaan, yang itu semuanya adalah dosa-dosa besar semuanya. Lisan juga bisa menjadikan orang itu senantiasa menyakiti hati orang lain, ya, dengan lisannya ini, mendolimi orang lain. Maka lisan ini betul-betul ya harus kita jaga. Apalagi Rasulullah SAW telah mewanti-wanti pada kita sekalian, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau kita ngaku iman betul kepada Allah dan hari akhir, ya, maka falyaqul khairan, hendaknya kamu berkata yang baik, hendaknya kamu berbicara yang baik, ya. Perintahnya berbicara dulu, silakan berkata-kata, silakan berbicara. Falyaqul khairan, hendaknya dia berkata yang baik, entah dengan nasihat, entah dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, ya,
itu bisa dengan lisan kita, atau memberikan sesuatu ide yang bagus, gagasan yang bagus, ya, usulan-usulan yang bagus dengan lisan atau dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan berkata yang baik, ya. Berkata yang lemah lembut, tidak menyakiti orang lain, ya. Kalau tidak bisa, seandainya sekiranya kok kemudian kalau ngomong kok malah nggak bisa baik, ya, maka perintah Nabi selanjutnya adalah diam. Kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Auliyasmut, ya, lebih baik diam. Kalau nggak bisa berkata baik, kalau bisa berkata baik, silakan berkata yang baik. Ya. Dakwah ya diantaranya dengan lisan, bisa dakwah dengan lisan, bisa dakwah dengan yang lain-lain dengan lisan. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa dengan lisan. Ya. Tapi kalau kira-kira nggak bisa berkata-kata yang baik, ya, kalau ngomong kok mesti kok keluarnya kok umpatan, caci makian, ya, pisu-pisuan, ya lebih baik kalau seperti itu diam. Sampai dibiasakan lisan kita itu zikir kepada Allah SWT atau berkata yang baik. Dan itu harus dibiasakan. Karena memang untuk melatih akhlak itu harus dengan pembiasaan. Kalau yang sudah terbiasa, terbiasa mengumpat, ketemu sama temannya mengumpat, gitu, misu-misu, ya. Ini kan kadang-kadang kan sering kita jumpai, ya, anak-anak muda, ya, ketemu sama temannya misu-misu. Yang dipisu-pisu juga gak marah, gitu. Karena memang itu sudah bahasa mereka, gitu ya. Bahasa mereka, bahasa sapaan mereka ya pisu-pisuan seperti itu. Ya. Ini menjadi bahasa sehari-hari, kalimat umpatan-umpatan itu. Ya. Ini kalau nggak dibiasakan untuk diganti dengan perkataan yang baik, diganti dengan zikir, ya masya Allah, subhanallah, atau yang lain-lainnya, atau istighfar, astagfirullah. Ya. Jadi kalau kemudian ketika kita sudah terlanjur ngumpat, ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau pengen tobat betul-betul dari kata-kata yang keji seperti itu, ya, itu ketika terlanjur, karena kalau sudah menjadi kebiasaan itu ya refleksnya ngomongnya gitu. Nanti ada kaget sedikit apa ya, yang keluar pisuan gitu. Ada sesuatu yang mengagetkan dia, refleksnya itu miso gitu loh. Kesandung ya miso gitu. Maka kalau sudah terbiasa miso seperti itu, maaf ya, kalau kita pengen hijrah, pengen betul-betul keluar dari itu dan menjadi mengganti lisan kita yang baik, maka harus dibiasakan untuk mengganti. Kalau sudah terlanjur mengumpat, ya ganti dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Insya Allah kalau dengan diganti kalimat-kalimat zikir itu akan menggantikan atau menghapuskan dosa dari lisan sebelumnya. Dan itu harus terus menerus, ya. Harus continue dan dibiasakan. Insya Allah dengan seperti itu lisan kita itu akan terbiasa untuk mengucapkan yang baik. Jadi kalau ada suatu refleksnya itu baik. Karena nanti kita tentunya sangat menjaga dan sangat berhati-hati ketika dan sangat khawatir ketika di akhir hayat kita itu, ya, yang keluar itu masalahnya kebiasaan kita. Kebiasaan kita ngomongnya apa? Kalau kita biasanya zikir pada Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk berzikir ketika menjelang kematian kita. Ya. Ketika sakaratul maut, mudah-mudahan kalau kita sudah terbiasa untuk zikir pada Allah, melazimi kalimat tauhid la ilaha illallah dan seterusnya, mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti bisa dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau nggak pernah, kalau biasanya mengumpat, ya kan? Maka dalam kondisi sakaratul maut kok mau mengucapkan la ilaha illallah, ini sesuatu yang sangat sulit, gitu. Karena yang keluar itu ya refleksnya dia, ya. Dalam kondisi seperti itu, kalau biasanya ngumpat-ngumpat, miso-miso, ya itu yang keluar, ya. Itu yang keluar. Atau kalimat-kalimat yang lain yang bukan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu, ya, yang mungkin kita dengar juga. Ya. Kejadian orang dalam kondisi sakaratul maut menjelang kematiannya yang diucapkan adalah lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Alangkah indahnya seperti itu, ya kan? Ketika dalam kondisi sakaratul maut yang dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena kebiasaannya dia menghafalkan Al-Qur'an. Atau kalimat-kalimat zikir, dia dimampukan untuk zikir setelah mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal dunia. Ini kan kematian yang indah, ya. Tapi juga banyak kita dengar, ya, ketika orang yang dalam kondisi sakaratul maut yang keluar dari lisannya malah caci makian, sumpah serapah dan segala macamnya. Dia mati di atas ungkapan atau kata-kata yang tidak baik.
Ini kenapa? Karena sebelumnya kebiasaannya memang seperti itu. Maka yolehwa kita berada di sini diantaranya di majelis ilmu, membiasakan diri untuk bertemu dengan orang-orang soleh, berjumpa dengan kawan-kawan yang soleh, ya, berada di dalam majelis yang mulia. Ini mudah-mudahan, gitu ya. Mudah-mudahan kita berharap di akhir hayat kita nanti itu ya kaitannya dengan apa kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Nggak jauh-jauh dari itu gitu ya. Kaitannya dengan taklim lah, kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan apapun. Yang itu semuanya bernilai ibadah. Sehingga akhir hayat kita itu harapannya nanti bisa husnul khotimah. Kan itu yang kita cari sebetulnya. Dan itu harus kita mulai dari kebiasaan hidup kita. Ya, karena orang itu dimatikan oleh Allah SWT biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Gitu. Kebiasaannya apa ya? Ya. Kebiasaannya apa itu istilahnya? Maksiat kepada Allah. Ya, naudzubillah, meninggalnya ternyata juga dalam kondisi maksiat. Ada yang meninggal dalam kondisi apa itu berzina, ada yang meninggal dalam kondisi mabuk, ada yang sedang bermain judi, ada yang sedang berbuat lagun atau sia-sia, tiba-tiba mati dan segala macamnya. Maka dengan cara melazimi apa itu amal soleh dan ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Masyiral muslimin arsyadikumullah, yang kemarin kita bahas adalah terkait dengan penyakit sombong, ya kan? Penyakit sombong. Sudah kita sampaikan beberapa dalil-dalil tentang bahayanya kesombongan itu. Bahwasanya Allah diantaranya Allah itu akan mengunci mati hati orang-orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong itu akan dikunci mati oleh Allah SWT hatinya. Ya. Sulit, orang yang sombong itu sulit menerima kebenaran. Ya. Sebagaimana iblis itu sombong. Kenapa? Karena sombongnya itu menjadikan dia itu sulit menerima perintah meskipun dari Allah sendiri. Meskipun yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala, iblis nggak mau. Kenapa? Sombong. Ya. Dan sombong ini adalah merupakan penyakit yang harus betul-betul kita hindarkan. Ya. Karena kita tidak akan masuk surga ya, selama dalam hati kita masih ada kesombongan, meskipun hanya kecil. Ya. Maka betul-betul harus kita bersihkan hati kita dari yang namanya penyakit sombong itu. Ya. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang sombong. Jelas itu. Karena sombong itu adalah haknya Allah, pakaiannya Allah bahkan disebutkan. Siapapun yang mencoba untuk memakai pakaiannya Allah Subhanahu wa taala akan kesombongan itu. Ya, enggak layak, pada dia itu manusia yang rendah, dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak layak dia menyandang pakaian itu, kok dia mencoba untuk memakainya, ya. Maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, ya, kesombongan ialah pakaianku dan keagungan ialah sarungku. Barang siapa yang hendak menentangku atau berperilaku dengan salah satu sifat ini, ya, sifat sombong ini diantaranya, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka jahanam dan aku tidak mempedulikannya lagi. Enggak digateki, enggak digubris sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditelantarkan di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Termasuk juga Allah tidak akan melihat orang-orang yang sombong. La yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran. Pada hari kiamat Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seorang yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena sombong. Ya, yang mari kita sampaikan. Kemudian dalam hadis Muslim, hadis yang sahih, Rasul juga bersabda, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Faqala rajulun inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya. Faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Ya. Bagaimana ya Rasul, ada seorang itu yang suka pakaiannya itu bagus, pakai pakaian yang bagus, pakai sendalnya juga sendal yang bagus, berkelas, ya, ecer dan segala macamnya, ya. Mungkin begitu ya.
Maka Rasul tidak mengaitkan pakaian yang bagus dengan sendal yang bagus itu dengan kesombongan. Ya. Bahkan beliau mengatakan innallaha jamil. Allah itu indah, wa yuhibbul jamal. Dan juga Allah menyukai sesuatu yang indah. Berarti itu bukan kesombongan, itu maksudnya. Maka yang kemudian Rasul menjelaskan yang dimaksud dengan sombong al-kibru itu batarul haq wa ghamdun nas. Yang pertama adalah menolak kebenaran, yang kedua adalah merendahkan orang lain, meremehkan manusia. Orang lain dianggap lebih rendah daripada dirinya, dia lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Ya, itu bagian dari satu kesombongan. Itu yang dimaksud kesombongan. Ya, sampai merendahkan orang lain, ya, menjelek-jelekan orang lain, ya, menganggap dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih segalanya. Orang lain itu di bawahnya. Ya. Kemudian dia bersikap, ya, menyombongkan diri di hadapan mereka. Itu adalah sikap yang sombong. Termasuk juga menolak kebenaran. Ya, seperti iblis itu juga sombong, menolak kebenaran. Ya, dan juga merendahkan Adam alaihissalam. Nah, hal-hal yang disombongkan ini ada beberapa hal-hal yang biasanya itu menjadikan orang itu sombong. Ini penyebab orang itu sombong. Beberapa yang akan kita sebutkan. Yang pertama diantaranya adalah ilmu. Ilmu, ya, ini juga hati-hati bagi kita yang sudah ngajinya lama, ya, jangan sampai kemudian karena mungkin kita merasa diri kita itu sudah ngaji lama, ya, mungkin lebih pinter atau lebih memahami, ya, lebih paham terhadap agama ini, kemudian kita merasa diri kita ini sudah di atas, ya, kemudian menganggap orang lain yang enggak ngaji itu atau yang belum ngaji itu sesuatu yang sangat hina, ya. Apa itu orang nggak pernah ngaji, itu memandang dengan seperti itu jangan sampai terjadi seperti itu, ya, karena kita nggak tahu, ya, ketika kemudian kita merasa diri kita itu sudah pinter, ya, sudah alim, ya, ini penyakit, ini penyakit, ya. Kalau kita merasa sudah pinter, sudah alim, ya, lebih ilmu kita daripada kamu itu apa, ya, nggak pernah mondok, ya. Saya mondok sudah 20 tahun, misalkan seperti itu, ya. Ini bagian dari kesombongan kalau seperti itu, ya. Bagian dari kesombongan dengan menganggap orang lain itu lebih rendah, padahal derajat insya Allah nggak ngerti, bisa jadi yang direndahkan itu malah justru derajatnya lebih tinggi, ya, karena ketakwaan dia, kezuhudan dia, kewaraan dia yang barangkali kita nggak ngerti, atau dia punya amalan andalan yang disembunyikan yang kita nggak tahu, nggak ngerti. Maka sebetulnya kita itu bukan ditugaskan untuk mengoreksi orang lain sebetulnya, ya, untuk kemudian meneliti satu persatu dari teman-teman kita, saudara kita itu kayak apa, ya, amalannya, wah itu kurang begini, kurang begini. Semua orang diteliti, dikuliti semuanya, dicari kesalahannya semuanya, ya, sibuk mencari kesalahan orang lain, ya, tanpa memperhatikan kesalahan dan aib yang ada pada diri sendiri. Ini masalah. Ibarat apa? Semut di seberang lautan kelihatan, ya, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, gitu loh. Aibnya sendiri nggak tahu karena aibnya sendiri nggak ngerti. Tapi kalau memeriksa aibnya satu-satu teman-temannya, oh itu kayak gini, itu simpulannya kayak gini, simpulannya kayak gitu, pinter gitu. Nah, ini bukan ranah kita bukan qadhi, kita tidak ditugaskan untuk menghukumi orang seperti itu, ya, menghakimi orang seperti itu. Ibnu Mubarak rahimahullah beliau mengatakan la yazalul mar'u aliman ma ta'allaman ilmah, ya. Seorang itu akan senantiasa menjadi alim, akan tetap menjadi seorang yang alim selama dia mau belajar ilmu. Ketika seorang alim ini kemudian merasa dia sudah pintar, sudah berilmu, maka sebetulnya pada waktu itulah dia berubah menjadi bodoh, ya, menjadi bodoh. Itu hukumannya. Kalau dia sudah merasa saya sudah pintar, ya, maka kemudian pada waktu itulah dia sudah gak mau belajar lagi karena merasa sudah pintar. Itu menyebabkan dia itu sebetulnya menjadi bodoh itu. Karena kita menyadari, ya ikhwah, kita belajar ilmu, ya, dari lahir sampai mati sekalipun itu nggak pernah cukup, ya. Kita akan kurang terus, dan karakter orang yang betul-betul mencari ilmu itu, ya, semakin dia memahami ilmu, dia akan semakin haus dengan ilmu, dia akan semakin
pengen nambah ilmu, pengen berkurang terus, kayak kok saya kok masih kurang lagi, saya pengen belajar lagi terus begitu. Tidak ada cukupnya. Ya. Kalau kita melihat bagaimana para ulama-ulama ya, yang luar biasa itu, mereka belajar itu sampai mati ini, ya. Sampai akhir hayatnya itu terus belajar. Ya. Kalau nggak belajar ya mengajar gitu. Memang kegiatannya baina ta'lim wa ta'allum gitu. Kalau nggak ngajar ya belajar. Kalau nggak ngajar belajar, gitu loh. Jadi itu terus kebiasaan ilmu ini harus kita budayakan. Nah ilmu ini ya, yang kadang-kadang itu menjadikan orang itu menjadi sombong. Kadang-kadang tadi seperti itu. Karena itu tidak butuh waktu lama ia akan merasa ilmunya telah sempurna. Ini penyakitnya ulama ya. Penyakitnya orang yang berilmu maksudnya ya. Kalau yang disebut ulama sebetulnya kalau dia betul-betul ulama sejati, kalau betul-betul ulama di hadapan Allah, itu maka dia orang yang paling takut kepada Allah. Apa itu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu ya para ulama. Karena mereka betul-betul dengan ilmunya itu memahami hakikat kehidupan itu. Maka Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mewarisi ilmunya Nabi, para ulama, maka mereka juga orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya begitu. Kalau dia tambah ilmunya tapi semakin tidak takut kepada Allah, ini ilmunya hanya menjadikan dia itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nih kalau kita ngaji ya, sudah taklim bertahun-tahun ya, kemudian menjadikan kita ini nggak semakin takut kepada Allah ya. Hati kita ini kok semakin tidak takut kepada Allah ya. Ini ilmu kita ini hanya akan menjadikan kita itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati ya. Kalau kita semakin berilmu, mestinya kita semakin tawadhu, semakin merunduk ya, dan semakin haus dengan ilmu. Lalu ya, kalau dia sudah merasa ilmunya telah sempurna, lalu dia menganggap besar dirinya. Oh, saya ilmunya saya sudah hafal gini, sekian hadis, saya sudah hafal Al-Quran segala macamnya ya. Kemudian pada tingkatan dia merendahkan orang lain. Karena merasa dirinya sudah alim, ya, tahu banyak ilmu, kemudian merendahkan orang lain. Ini yang bahaya. Menganggap mereka itu bodoh dan memanfaatkan siapa saja yang bergaul dengannya. Ya, wong pinter ini hati-hati, kalau nggak takwa itu pinternya untuk pinterin orang, ya, untuk ngakalin orang atau memanfaatkan orang lain. Ini jangan sampai. Ya. Ia melihat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dan mulia daripada mereka. Ya. Maka ini ujian bagi para orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu ya, agar tidak menyombongkan dirinya dengan ilmu yang ada pada diri kita. Karena kita sadari ya ikhwah, ilmu yang ada pada diri kita itu tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur. Itu kalau Allah tidak memberikan hidayah pada kita, ya kita nggak dapat hidayah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi ya ibadi, apa itu? Ya ibadi innakum kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahiduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian itu dhal, semuanya tersesat. Kalian semua itu tersesat wahai hamba-hambaku, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Nah kalau kemudian kita alhamdulillah dikarunia hidayah oleh Allah, akhirnya ikut kajian ya, memahami ilmu agama lebih baik ya, bersyukur kepada Allah. Yang harus kita lakukan alhamdulillah, kembali kepada Allah, kembali yang mendapatkan pujian itu yang layak ya Allah, bukan merasa terus kemudian kita merasa hebat ya, dengan ilmu kita, dengan yang lain sebagainya ya. Jangan sampai menjadi seperti itu. Tapi kita kembalikan semuanya itu kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah pada kita. Maka bersyukur ya, kalau kita mendapatkan ilmu, syukur alhamdulillah. Kalau kemudian kita bertambah bisa melaksanakan amal ketaatan pada Allah ya, semakin taat kepada Allah, kita bersyukur pada Allah. Itu semua karunia dari Allah ya.
Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat itu, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu karunia dan nikmat dari Allah. Kalau hati kita itu condong pada keimanan, suka dengan keimanan, benci pada kekafiran, itu yang menjadikan hati kita condong pada iman itu ya Allah. Berarti kita diberi hidayah oleh Allah, alhamdulillah, maka bersyukur ya atas nikmat hidayah ini. Gitu. Dengan cara apa ya? Mari kita istiqomah di atas hidayah ini, di atas iman itu. Tanpa kemudian ya menjadikan kita semakin merasa lebih tinggi di hadapan orang-orang lain. Ini ilmu yang pertama, kadang-kadang menjadikan orang sombong. Ya. Ini bukan hanya ilmu agama saja ya. Kadang-kadang ilmu agama juga jadi seperti itu ya. Tadi yang sudah merasa sudah mengaji lama, kadang-kadang merasa lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Juga termasuk orang-orang yang punya ilmu dunia. Ini juga kadang-kadang menjadikan gitu. Apalagi ilmu dunia ya. Kadang-kadang itu menjadi bangga-banggaan. Ya, berbangga-banggaan. Ya, kemudian merendahkan orang lain yang barangkali ilmunya di bawahnya. Ya. Karena dia peringkat 1 terus, ya, juara 1 terus, misalkan, kadang meremehkan orang lain. Ya. Ini ujian bagi orang-orang yang berilmu. Yang kedua, kedudukan dan nasab. Ya, kedudukan dan nasab. Ini juga kadang-kadang menjadikan orang itu sombong. Ya, menjadi punya pangkat, ya, punya kedudukan, punya status sosial yang tinggi di masyarakat. Ya, dihormati, disegani dan segala macamnya. Ya, punya posisi yang tinggi. Ya, menjadi pejabat dan segala macamnya. Ini kadang-kadang kalau tidak dibimbing dengan ilmu, tidak dibimbing dengan keimanan yang benar, ketakwaan yang benar, ini menjadikan orang itu bisa sombong. Ya. Orang yang memiliki garis keturunan terhormat akan merendahkan dan menghina orang yang bernasab lebih rendah. Ya. Meskipun orang yang dihina tersebut sebenarnya lebih tinggi ilmu dan amalnya. Ya. Tapi karena dia mungkin anak orang biasa, gitu. Bukan pejabat, bukan siapa-siapa, ya kadang-kadang kemudian dihinakan dan segala macamnya. Ini merupakan salah satu perbuatan jahiliyah, jahiliyah yang itu dibenci sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat benci dengan seperti itu, merendahkan ya masalah nasab. Kamu itu keturunan budak, ya. Kamu itu keturunan kulit hitam. Ya. Saya ini keturunan Quraisy, keturunan orang yang mulia, keturunan Nabi. Ya sebetulnya semua keturunan Nabi Adam. Ya. Walaupun ada yang keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya kan, itu mendapat kemuliaan. Ya, orang-orang Quraisy. Sebagaimana pernah disebutkan di dalam hadis, ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertengkar dengan seseorang di hadapan Nabi SAW. Pernah suatu ketika Abu Dzar ini ya cekcok lah, adu mulut dengan atau bertengkar dengan salah seorang sahabat yang lain yang qadarullah itu adalah memang dari keturunan ya mungkin keturunan budak ya, berkulit hitam gitu, berkulit hitam ya. Maka lalu aku mengejeknya. Abu Dzar ini kemudian mengejeknya karena ibunya, karena ia berkulit hitam. Ibunya kulitnya hitam, negro. Berarti ini berdasarkan ras ya. Nabi pun kemudian marah dan beliau bersabda, wahai Abu Dzar, sungguh engkau telah dirasuki sifat jahiliyah ya. Mereka ialah saudara-saudara kalian, mereka itu juga saudara sekalian beriman ya kan? Bahkan bisa jadi yang barangkali kulitnya hitam ya, lebih mulia daripada yang berkulit putih tapi gak bertakwa gitu. Karena Islam tidak pernah memandang dari suku, ras, kulit dan segala macamnya, enggak. Kemuliaan diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang diukur ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan masalah wajahnya ganteng atau enggak, cantik atau enggak. Kulit hitam atau kulit putih, hidungnya mancung atau pesek, enggak pernah digagas itu. Allah enggak pernah melihat bentuk dan rupa kita, tapi Allah yang dilihat adalah hati dan amal kita. Itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak bagi seorang kemudian membangga-banggakan ya, menyombongkan nasabnya ya. Karena disombongkan itu ya orang tua kan, itu nasabnya orang, mungkin orang terpandang ya, anak kiai atau anak ustadz atau
atau anaknya Pak Lurah atau anaknya siapa pejabat itu ya, kadang-kadang merendahkan orang lain. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Ini yang kadang-kadang menjadikan orang itu menyombongkan dirinya ya, dengan kedudukan dan juga nasab. Yang ketiga yang sering menjadikan orang itu sombong, yaitu menyombongkan harta. Nah ini persis seperti si Korun ya kan. Ketika si Korun ini mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta yang banyak ini ya karena memang pintar-pintarku sendiri gitu. Dia lupa bahwasanya rizki yang ada pada dirinya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mampu ya mengambil seluruh harta yang ada pada diri kita itu dalam waktu sekejap. Banyak tuh kejadian seperti itu. Dia bangun rumah megah ya, tiba-tiba terjadi gempa sekian detik, hancur, ya, roboh ya. Sejak hancur, banyak rumah yang roboh, banyak orang yang meninggal dunia. Apa yang mau kita sombongkan gitu kan? Kalau mau kita sombongkan harta kita, Allah mampu mengambil seluruh harta kita itu dalam waktu sekejap, itu sangat mudah sekali. Dan itu mudah bagi Allah, nggak akan sulit ya. Maka mau kita sombongkan apanya? Seperti Korun, contoh jelas bagi kita semuanya. Bagaimana Korun menyombongkan diri, kemudian Allah benamkan Korun bersama dengan harta bendanya ke dalam perut bumi. Harta Korun ya. Makanya kalau dapat harta terpendam ya, maka disebut dengan harta karun ya. Itu dari kisahnya Korun itu sebetulnya ya. Menjadi harta karun. Nyari apa? Nyari harta karun ya. Harta karunnya di mana? Ini harta karun. Ini harta ini sering kadang-kadang menjadikan orang itu sombong, merasa lebih kaya ya, terhadap orang miskin meremehkan. Ya, ini bahaya ya. Padahal ya Rasulullah SAW itu ya, apa itu istilahnya? Kepada orang-orang miskin itu beliau itu sangat dekat pada mereka. Bahkan Rasul menyebutkan dalam hadis yang dalam hadis sahih ya. Hadis riwayat Bukhari ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Ya. Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul jannah itu ya. Kullu dha'ifin mutadha'if. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Maukah aku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu ya. Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Mungkin dia nggak punya kedudukan, strata sosial yang tidak punya, orang miskin ya, tidak punya pengikut gitu kan, keluarga juga mungkin tidak ada yang melindunginya ya. Tidak dianggaplah atau diremehkan oleh manusia ya. Tetapi jika dia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah akan mengabulkan apa yang dia sumpahkan. Ya. Ini kayak kisahnya siapa? Uwais Al-Qarni. Ya. Beliau ahlul ibadah, taat ya pada Allah dan taat sama ibunya. Ya, luar biasa. Walaupun dia miskin, hanya mengembalakan onta milik orang-orang Yaman. Ya. Tapi kemudian kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Kemudian Rasul juga melanjutkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Ya. Kullu utulin jawadin mustakbir. Ya. Maukah kalian aku beritahu kepada kalian siapakah ahli neraka itu? Ya. Mereka itu adalah setiap orang yang keras, ya, perangannya kasar, kikir, alias pelit, bakhil, ya. Dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Pekerjaannya ngumpul ke harta. Ini bondo-bondoku dewi, rumangsane arek hidup selamanya, gitu kan. Dan menyombongkan diri ini, mustakbir, dia merasa lebih hebat dan segala macamnya. Ya, menyombongkan diri. Ini ternyata menjadi para penghuni neraka. Kemudian diantara lagi ya yang Rasulullah sebutkan ya, orang-orang miskin sama-sama bertakwa ya. Orang miskin yang bertakwa, yang beriman, dan orang kaya yang bertakwa ya, sama kualitasnya. Itu yang masuk duluan ke surga itu adalah orang-orang miskin. Berapa jaraknya? Nisfu yaum, separuh hari atau setengah hari.
Setengah hari itu berapa jaraknya? 500 tahun. Karena satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Jaraknya 500 tahun, Pak. Yang miskin sudah enak-enak di surga, 500 tahun berikutnya baru orang-orang kaya yang masuk surga. Gitu. Ini makanya jangan sampai kemudian kita merasa karena mungkin dikarunia harta menjadikan kita sombong, meremehkan orang miskin. Bahkan dalam hadis banyak disebutkan sesungguhnya kalian itu ditolong itu karena orang-orang lemah di antara kalian, yang mereka barangkali berdoa segala macamnya. Ya, kita ditolong, dikuatkan itu karena begitu. Ini harta ya, maka jangan sampai harta ini menjadikan kita itu sombong. Menyombongkan harta itu biasanya terjadi pada orang-orang yang kaya dalam hal pakaian, kuda atau ternak dan kendaraan. Lalu mereka menghina yang miskin dan sombong kepadanya. Semua itu merupakan akibat kebodohan mereka akan keutamaan miskin dan bahaya kaya. Ala kulli hal, kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya atau orang miskin, ya. Itu kita ambil peran masing-masing. Yang kaya ya jangan sampai kemudian merasa lebih baik daripada orang yang miskin, ya. Yang miskin juga jangan sampai kemudian menjelek-jelekan yang kaya, ya kan? Karena semua punya fadilah keutamaan sendiri-sendiri, ya. Orang kayanya dia bisa banyak beramal yang lain-lainnya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, itu juga orang kaya. Bahkan Rasul sendiri orang kaya, ya. Orang kaya sebetulnya, ya. Cuman beliau hidupnya sederhana, gitu. Kalau kayanya kaya, Pak, dia Rasul itu bagian kalau dapat ghanimah itu 20%, humus 20%, ya. 20% ya banyak, yang sisanya dibagikan para sahabat, ya. Tapi bukan dinikmati beliau sendiri, itu dibagi-bagikan habis itu pada fakir miskin. Dia hanya mengambil secukupnya, sedikit aja untuk keluarganya, ya. Hanya sedikit aja. Yang sisanya dibagi-bagikan semuanya. Bahkan Rasulullah meninggal dalam kondisi miskin, nggak punya harta. Tidak ada yang ditinggalkan atau mewariskan gedung mega, enggak, ya. Mewariskan apa itu harta yang sekian ribu dinar, enggak ada itu, ya. Rasul hanya mewariskan ilmu, ya. Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Beliau hidupnya sangat sederhana. Walaupun dia kalau pengen kaya bisa jadi orang yang paling kaya. Pemimpin apa? Presiden kalau hari ini mungkin, ya. Penguasa waktu itu siapapun tunduk pada Rasulullah kan itu. Kalau mau kaya, cuman beliau tidak mengambil itu karena tahu hakikat hidup di dunia dan hakikat hidup di akhirat. Terakhir, yang sering kadang menjadikan orang itu sombong adalah pengikut, pendukung dan teman pergaulan. Ini juga sering menjadikan orang itu kemudian menyombongkan diri, ya. Beberapa hal inilah yang disombongkan manusia kepada sebagian yang lain. Kita bermohon pertolongan kepada Allah dengan kelembutan dan rahmatnya, ya. Ini apa itu? Karena banyaknya pengikut, akhirnya dia berbangga-bangga, lo konco kuakeh, ya kan? Punya geng dan segala macamnya, punya pendukung yang banyak, ya. Ini kadang-kadang menjadikan orang itu menyombongkan diri dan kemudian merendahkan serta meremehkan orang lain. Yang pada intinya ya ikhwah, ya, agar kita itu bisa selamat dari yang namanya sifat sombong ini, ya, maka kita harus betul-betul, ya, melazimi yang kebalikan dari sombong itu, ya. Apa itu kebalikannya? Bersikap tawadhu, ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tawadhu beliau itu. Beliau biasa makan bersama dengan budaknya, makan bersama dengan orang-orang miskin, tidak malu. Beliau menghadiri undangan siapapun yang mengundang beliau, ya, tanpa kemudian menjelek-jelekkan siapa yang mengundangnya. Nggak pernah mencela makanan, ya. Itulah Rasulullah SAW. Diajak apa itu istilahnya, sampai digambarkan seandainya ada seorang, ya, budak yang benar mengajak beliau, menggandeng tangannya, diajak kemana-mana, maka Rasul akan memenuhi itu, ya. Jadi Rasul itu tidak kemudian karena menjadi pemimpin kemudian langsung merasa dirinya lebih tinggi, kemudian enggan bergaul dengan yang rendah. Justru beliau bergaul dengan siapapun, yang undang siapapun, baik yang kaya maupun miskin, beliau datang, ya. Itu Rasulullah SAW. Yang ngajak bicara siapapun beliau pasti perhatian. Baik itu yang mengajak bicara adalah tokoh atau orang yang terpandang atau orang yang barangkali sahabat biasa. Ini Rasulullah, ya kan? Kadang-kadang kita kemudian kalau sudah merasa diri kita mempunyai kedudukannya tinggi, ya, kalau ngomong sama pejabat,
serius betul. Tapi kalau ngomong sama rakyat jelata, gitu kan, itu seolah-olah bermuka masa, memalingkan muka, tidak serius perhatiannya itu. Padahal Rasulullah itu kalau berbicara betul-betul serius, gitu. Dipanggil itu menoleh bukan hanya mukanya, sama badannya itu. Itu ketawaduan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang perlu harus kita teladani bersama. Insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita bahas, yaitu metode untuk mengobati sifat sombong, ya, dan memperoleh sifat tawadhu yang sangat penting itu. Baik, barangkali itu dulu ikhwan fillah arsakumullah yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari 4 penyebab dari yang menjadikan orang itu sombong, menjadikan kita sadar dan mengerti itulah pintu-pintu masuknya sifat sombong. Dan yang paling penting kita memeriksa hati kita masing-masing agar jangan sampai penyakit sombong itu hadir. Kalau kemudian kita sudah mau terjangkiti penyakit sombong itu, segera ditepis. Kembalikan semuanya, ingat kepada Allah SWT, ya, bahwasanya kita itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sesungguhnya dari Allah dan kami kelak juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya dikarunia istiqomah di atas iman kita, ya, dan mudah-mudahan kita sekalian kelak mendapatkan nikmat husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah kita akhiri majlis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.